warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya Heris Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Terhitung sejak hari Ahad 29 Agustus 2021, ini kemarin ya, 170 media yang tergabung dalam grup Pikiran Rakyat Bandung itu memutuskan mengganti sebutan untuk para koruptor. Mereka ogah untuk menyebut lagi para koruptor ini sebagai koruptor, atau sebagai napi koruptor atau mantan koruptor. Tapi mereka menggantinya dengan kata yang lebih lugas, maling, rampok, atau garong uang rakyat. Mulai hari ini, 170 media yang berada di bawah naungan Pikiran Rakyat Media Network, PRMN, resmi akan mengganti diksi koruptor dengan semestinya ia disebut yakni maling, rampok, atau garong uang rakyat. Itu tulis PRMN di akun Instagramnya. Mantap ini ya, mantap ini. Keputusan dari forum pemimpin redaksi media yang tergabung dalam kelompok Pikiran Rakyat ini merupakan penyikapan mereka melihat fakta bahwa diksi koruptor itu ternyata tidak membuat orang menjadi jera untuk melakukan korupsi. Buktinya setiap tahun angka korupsi itu bukannya malah menurun, tapi malah terus naik. Dan yang menyedihkan ini, para koruptor itu ada kecenderungan, ada trennya itu mendapat hukuman semakin ringan. Anda boleh sebut siapa deh? Kemarin Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang divonis 12 tahun oleh majelis hakim. Benar sih, tuntutan jaksa 11 tahun kemudian oleh hakim dinaikkan menjadi 12 tahun. Tapi itu pun masih belum memenuhi rasa keadilan atau rasa keadilan hukum dari masyarakat. Karena Juliari ini sebenarnya masuk kriteria orang yang pantas dihukum mati. Kalau tidak hukuman mati, itu hukumannya mestinya maksimal, apakah seumur hidup atau hukuman kurungan 20 tahun. Tapi dia hanya dihukum 12 tahun penjara. Jangan lupa ya, itu hukuman di pengadilan tingkat pertama. Dia masih bisa banding. Dan berkaca pada kasus lainnya, yakni kasus Jaksa Pinangki yang menerima suap dari buronan Joko Chandra, dia kan divonis 10 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, tetapi oleh pengadilan tinggi dia di korting hukumannya menjadi hanya 4 tahun saja. Bayangkan dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun. Dan yang lebih menarik itu seolah-olah seperti tahu sama tahu, jaksanya nggak mau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi jangan kaget nanti kalau terjadi hal yang sama pada Juliari Batubara. Karena itu memang bagaimana orang mau jera, mau takut untuk mencuri uang rakyat karena hukumannya memang sangat ringan. Praktik korupsi itu memang sekarang ini terus meningkat, sementara pelakunya itu sangat terkesan dilindungi dan mendapat proteksi ya. Tadi ada 2 kasus saja tadi kita lihat, kasus Pinangki, Jaksa Pinangki, dan kasus Juliari Batubara. Dan yang lebih membuat saya kira kita semakin jengkel itu ya, dalam sepekan terakhir atau 2 pekan terakhir saya kira, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu sebagai lembaga yang tadinya diharapkan menjadi lembaga pemberantasan korupsi, sekarang malah menjadi lembaga yang terkesan untuk melindungi para pencuri uang rakyat ini. Masih ingat ya beberapa hari lalu KPK itu merekrut para napi koruptor. Saya masih salah aja nih. Para napi rampok uang rakyat ini untuk menjadi tenaga penyuluh anti korupsi. KPK ini serius nggak main-main. Mereka jemput bola dengan melakukan seleksi dan tes di lembaga pemasarakatan khusus untuk rampok uang rakyat di Tangerang dan di lembaga pemasarakatan Sukamiskin Bandung. Sudah mulai fasih nih saya menggunakan istilah tidak lagi koruptor ya, tapi rampok, begal, maling atau garong uang rakyat. Ada 7 orang yang lolos seleksi dan dia bersiap menjadi tenaga penyuluh anti rampok uang rakyat. Mereka itu siapa mereka ini? Mereka adalah para rampok uang rakyat yang sudah mau bebas dan akan menjalani proses asimilasi, alias mereka yang sudah menjalani separuh masa pidana dan dinilai berkelakuan baik. Setelah ide itu mengundang kehebohan dan mengundang reaksi penolakan, KPK mengubahnya. Mereka tidak lagi disebut sebagai tenaga penyuluh, tapi hanya sebatas testimoni saja. Jadi mereka bertestimoni bagaimana menderitanya mereka sebagai
koruptor. Tapi apa faktanya mereka sangat menderita? Nah, ini yang banyak sekali menjadi perdebatan. Pengakuan mereka yang diharapkan untuk memberikan testimoni betapa mereka, keluarganya itu sangat menderita karena telah merampok uang rakyat, itu yang menjadi tujuan dari KPK. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutan dari program ini setelah heboh dan kemudian KPK juga mengubahnya dari menjadi tenaga penyuluh menjadi tenaga pemberi testimoni saja. Nah, sekarang ini KPK ini kembali membuat heboh. Ini kelihatannya jadi pencetus mengapa kemudian teman-teman di PR ini menjadi sangat jengkel. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana, itu mengusulkan agar para perampok uang rakyat ini sebutannya diubah, tidak lagi sebagai mantan koruptor, tapi sebagai penyintas korupsi. Penyintas korupsi. Saya nggak tahu ya, Pak Deputi KPK ini sekolahnya dari mana ya? Atau maksudnya sekolahnya di mana? Karena penyintas itu kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mereka yang mampu bertahan. Jadi posisinya mereka itu korban ya, bukan pelaku. Misalnya begini, penyintas COVID-19 itu mereka adalah yang mampu bertahan dan sembuh dari COVID-19. Penyintas kanker adalah mereka yang bertahan dari penyakit kanker. Jadi bisa selamat dan kemudian mereka kembali beraktivitas. Dalam bahasa Inggrisnya ini padanannya disebut sebagai survivor. Jadi Anda sering mendengar survivor kanker atau survivor dari COVID-19. Nggak pernah kita dengar ada survivor koruptor, survivor corruption survivor gitu. Ini kan pengertiannya jadi beda kalau dia disebut sebagai penyintas atau survivor korupsi, berarti mereka tetap bertahan menjadi sebagai sebagai koruptor. Atau mereka menjadi korban, padahal faktanya kan mereka bukan korban. Mereka ini adalah pelaku, justru yang menjadi korban adalah rakyat yang uangnya mereka rampok. Dalam kasus Juliari Batubara, itu yang menjadi penderita adalah orang-orang miskin yang bansosnya dia sunat. Dari dua ide itu tadi saja kita sudah semakin mendapat gambaran ya, bahwa KPK yang sekarang ini, KPK di bawah kepemimpinan Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri, KPK hasil revisi undang-undang, itu KPK yang sudah menyingkirkan 75 orang tenaga penyidik KPK terbaik, itu adalah lembaga yang telah diubah perannya dari pemburu korupsi, pemburu garong uang rakyat, itu menjadi pelindung rampok uang rakyat. Jadi keputusan para pemimpin redaksi Pikiran Rakyat Media Network ini adalah bentuk perlawanan terhadap sikap pemerintah yang melindungi koruptor, setidaknya sikap dari KPK. Tetapi kita tahu bahwa yang merevisi undang-undang KPK ini ada inisiatif dari pemerintah bersama dengan DPR. Jadi ya mereka ini bentuk perlawanan terhadap KPK, terhadap yang melindungi koruptor, saya masih salah, melindungi perampok uang rakyat, termasuk pemerintah dan anggota dewan yang berada di belakang revisi undang-undang itu. Wacana koruptor menjadi penyuluh anti korupsi sampai istilah penyintas korupsi jelas-jelas ingin mengaburkan makna kejahatan di dalam istilah tersebut. Itu tulis dari CEO PRMN atau PR Media Network ini, Agus Sulistriono. Jadi ditulis di akun Instagramnya. Dan sebagai sesama insan media, saya tanpa diminta langsung mendukung sikap dari rekan-rekan pemimpin redaksi Pikiran Rakyat ini. Mulai hari ini Forum News Network FNN juga akan menggunakan diksi yang sama. Tapi kalau sekali-kali keselio ya, karena memang sudah terlalu biasa menyebut sebagai koruptor, itu mohon dimaafkan. Tapi yang saya maksud bukan sebagai koruptor, tetapi perampok, maling, dan begal uang rakyat. Saya sih berharap ya sikap dari teman-teman di PR ini diikuti oleh seluruh teman-teman media yang lain. Saya sering mengingatkan bahwa peran media itu adalah sebagai lembaga kontrol, lembaga kritik terhadap kekuasaan, bukan pemuja apalagi penjilat penguasa. Jadi ketika hampir semua parpol berlomba-lomba bergabung dalam kekuasaan, ketika parpol di parlemen bersekutu dan mendukung pelemahan KPK, maka media yang harus mengambil alih peran mereka sebagai oposisi yang menjalankan sebagai peran check and balance. Hanya dengan cara begitu jalannya pemerintahan dapat dikontrol dengan baik. Hanya dengan cara begitu demokrasi kita dapat berjalan sesuai dengan role-nya. Perlawanan yang dilakukan oleh para pemret Pikiran Rakyat Media Network ini saya kira hanya langkah awal ya.
Media harus melangkah lebih jauh, mengambil alih peran dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh parpol oposisi. Mengisi ceruk-ceruk yang ditinggalkan oleh civil society, para akademisi, cerdik cendekia yang sekarang ini belakangan ini banyak sekali membebek pada kekuasaan. Di luar perilaku para koruptor yang berhasil ditangkap, aduh saya masih salah terus menyebut koruptor. Di luar perilaku para rampok uang rakyat yang berhasil ditangkap ini, sesungguhnya tidak kalah bahayanya adalah perilaku korup yang di bawah sadar kita sudah menjangkit ke seluruh masyarakat. Anda perhatikan deh, jadi perilaku-perilaku korup ini bukan hanya monopoli dari para pejabat. Kalau pejabat melakukan korupsi, tapi perilaku korup itu ada pada masyarakat kita. Kenapa? Karena tidak ada lagi budaya malu atau yang kita sebut sebagai shame culture. Menjadi keluarga rampok uang rakyat itu, apalagi yang tidak ketahuan, tidak ketangkap, itu bukanlah hal yang memalukan. Oh, malah keren loh. Mereka ini pada berani pamer harta kekayaan. Coba Anda amati di media-media sosial itu banyak sekali anak-anak pejabat itu yang gaya hidup di glamornya dipamerkan. Bukan anak saya kira, istri, keluarga para perampok uang rakyat ini nggak malu-malu memamerkan kekayaan mereka di media sosial. Padahal saya yakin mereka ini jelas tahu ya bahwa gaji suaminya, gaji istrinya, gaji orang tuanya sebagai abdi negara itu nggak mungkin lah bisa membiayai gaya hidup mewah mereka. Ini gaji ASN, gaji Polri, gaji militer, itu kan kita tahu ada standarnya dan itu sudah apa ya, menjadi domain publik. Orang tahu kok berapa gaji seorang dirjen, berapa gaji seorang menteri, berapa gaji seorang jenderal, dan kemudian fasilitas-fasilitas yang melengkapnya orang tahu. Jadi ketika gaya hidupnya di atas gaji yang seharusnya mereka terima, kita sudah bisa berasumsi bahwa ini merupakan perilaku korup, perilaku maling uang rakyat. Jadi mulai hari ini saya mengingatkan jangan lagi panggil mereka sebagai koruptor, apalagi penyintas korupsi. Mereka adalah maling, rampok, dan garong uang rakyat. Posisi mereka ini jauh lebih rendah, lebih hina dina dibandingkan para maling dan rampok yang hanya sekedar untuk makan. Mereka ini adalah para pejabat negara yang mendapat amanah rakyat dengan berbagai fasilitas yang diterima, tapi masih kurang puas. Karena apa ya? Karena ingin bergaya hidup mewah, mau bergaya gagah-gagahan. Please sekali lagi jangan lupakan koruptor, aduh masih koruptor terus. Jangan lupakan maling uang rakyat, yakni Bansos Juliari Batubara. Dia ini dari keluarga kaya raya, nggak kekurangan hidupnya. Jadi kalau cuman untuk bukan hanya sekedar makan, untuk bergaya hidup mewah pun dia masih cukup. Tapi dia masih tega memotong bansos untuk rakyat miskin karena dia ingin tampil lebih gagah lagi. Kalau berkunjung ke daerah dia menyewa pesawat pribadi. Ini keren benar menteri yang satu ini. Tetapi yang nggak keren itu adalah ternyata dia menyewa pesawat pribadi memotong bansos dari rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.